identitasnya itu indahnya rencana Tuhan. Identitas buku ini tuh berjudul Setelah Dia Pergi. Penulisnya oleh Dedi Chandra, penerbit Kultumedia, tahun terbit bulan Juni 2019, tebal halaman 246 halaman, nomor ISBN itu 978 179 017 427 6, dan harga buku ini itu sekitar 69.000. Isi dan resensi ini terdapat jenis buku. Buku ini termasuk romansi Islami. Latar belakang dari pengarang ini yaitu Dedi Chandra Haludin atau Dehans, lahir di Kendari tahun 1990. Anak kedua dari 3 bersaudara. Masa kecil hingga SMA dihabiskan di Kendari. Sementara kuliah S1 dan S2 di Bandung. S1 di Universitas Telkom dan S2 di ITB dengan jurusan yang sama, yakni Teknik Industri. Sehari-hari penulis mengelola akun Instagram Tersenyumlah Titik Semesta dan menjalankan usaha di bidang fashion pria. Cita-citanya yang ingin diwujudkan adalah mengajar di perguruan tinggi di Bandung. Ringkasan isi buku atau sinopsis. Fatih tokoh utama dalam novel ini. Fatih merupakan seorang pemuda kaca sarjana semester 2 jurusan administrasi bisnis di ITB. Seorang pemuda yang penuh kasih sayang, namun ia tak lama diceritakan sebagai anak remaja pada umumnya. Dia mempunyai seorang wanita yang sangat dia cintai yang bernama Astrid. Astrid orang yang cantik dan juga orang model hijau. Fatih dan Astrid berjalan bersama atau berpacaran sudah cukup lama. Namun, suatu hari Fatih mendapatkan Astrid berjalan dengan cowok yang bernama Ramadan. Hubungan yang sudah didasari oleh kata orang ketiga itu sulit untuk memaafkan. Walaupun dalam hati kecil Fatih dia masih mencintai Astrid, namun rasa cinta itu hilang dengan rasa kecewa yang sekarang dirasakannya. Sudah sering Fatih bilang untuk tidak mendekati laki-laki lain selainnya. Namun wanita cantik saja mampu menyakiti laki-laki yang tulus. Sebenarnya kita semua sama-sama manusia yang penuh dengan hal yang berbeda. Aku memang tidak tahu bagaimana hebatnya nikah yang pernah kamu rasakan. Tapi percayalah, aku tahu rasa sakit itu seperti apa. Kamu juga perlu tahu, kelak Allah ada balasan bagi setiap orang. Karena semoga Allah menguatkan hatimu dalam melewati setiap persoalannya. Percayalah, kembali kepadanya adalah satu-satunya jalan keluar dari setiap masalah yang kamu hadapi. Setelah beberapa bulan, Fatih dan Farid tidak bertemu. Fatih memutuskan untuk mengirim WhatsApp kepada Astrid untuk meminta bertemu dengannya. Ajakan Fatih ini pun disambut Astrid dengan senang hati. Di balik waktu perpisahan ini, Fatih harus memilih antara tetap melanjutkan dan memperjuangkan cintanya atau malah merelakan dan memisahkan Astrid. Dengan kata lain, dan Fatih menutup pintu hatinya terhadap Astrid. Fatih sholat istikharah dahulu sebelum bertemu Astrid. Dan tepat di tempat yang biasa mereka nongkrong merupakan lokasi pertemuan mereka. Astrid cantik kala itu, namun matanya tidak bisa menyembuhkan bengkak akibat nangis. Mereka berdua mengobrol. Fatih memulai pembicaraan. Fatih meminta agar hubungan ini berakhir dan tidak dapat dilanjutkan lagi. Fatih berpesan agar Astrid merelakan dirinya. Selanjutnya, mereka berdua menonton film bersama untuk yang terakhir kalinya. Astrid di dalam bioskop tidak bisa menahan tangisnya. Apakah Astrid menangisi perpisahan ini ataukah menangisi cerita pada film? Lalu mereka pulang. Fatih dan Astrid berpisah. Sebelum berpisah, Fatih membeli hadiah, mereka surat pesan untuk Astrid. Dan mereka berpisah. Kisah baru dimulai. Suatu ketika, tanpa sengaja menemukan sebuah foto di Instagram milik seorang wanita muslimah yang menarik perhatiannya. Karena penasaran, dia lalu memfollow akun wanita itu untuk tahu lebih banyak tentang wanita itu. Tak disangka, di hari berikutnya, dia melihat notifikasi di handphonenya dan wanita muslimah itu mengkontak Fatih di Instagram. Bernama Amelia Hanifah yang memberanikan diri untuk mengajak Amel berkomunikasi.
via DM Instagram yang direspon secara ramah oleh Amel. Fatih kembali mendapatkan jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan pihak jodoh. Fatih pun datang pada Ustadz Ami dan berkonsultasi tentang dirinya yang berkenalan dengan Amel lewat media sosial dan berniat untuk membuat hubungan mereka lebih dekat dengan cara bertaaruf. Namun ternyata Ustadz Ami adalah seorang yang dikenal oleh Amel. Fatih semakin yakin bahwa segala sesuatu jika diawali dengan niat yang baik, maka akan dimudahkan oleh Allah. Lalu bagaimana tanggapan Amel dengan niat Fatih yang memilihnya sebagai wanita tepat untuk diajak ke jenjang yang lebih serius menjadi pernikahan? Apakah Amel akan menerima ajakan ta'aruf Fatih melalui Ustadz Ami? Lalu apakah Astrid bisa menerima bahwa Fatih memilih orang lain bukan dirinya untuk bersanding di pelaminan? Saya akan membedah unsur intrinsik dari novel berjudul Setelah Dia Pergi. Yang pertama, unsur intrinsik yang pertama tema dari novel yang berjudul Setelah Dia Pergi karya Dedi Chandra, yaitu temanya untukmu yang telah berpisah tapi sulit melupakan. Latar dari novel ini adalah latar tempat halte bus, terminal bis, dalam bis, mall, toko buku Palasari, bioskop, kampus, rumah sakit, kosan, masjid, dan rumah Amel. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu dari novel ini ada 3 latar waktu yang dipakai, itu pagi, siang, dan malam. Selanjutnya latar suasana. Latar suasananya yaitu sedih, bahagia, tegang, romantis, peduli, sakit, ketika, humoris, dan religi. Yang ketiga itu penokohan dari novel yang berjudul Setelah Dia Pergi, yaitu Fatih, Astrid, Indra, Ramdan, Mama Astrid, Ustadz Ami, Amel, orang tua Amel, dan teman Amel. Yang keempat, alur cerita pada novel ini adalah maju dan mundur. Awal buku ini berawal dengan konflik Fatih dan Astrid. Dengan kondisi Fatih yang baru saja putus dengan Astrid, buku yang ditulis oleh Kang Dedi Chandra ini, alur cerita yang digunakan berproses maju dari mulai Fatih pacaran hingga proses Fatih menikah. Alur hati Fatih dalam buku ini juga sangat menyentuh sosok Fatih yang ikhlas merelakan cintanya kepada Astrid hingga menemukan cintanya kepada Amel. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini yaitu menggunakan bahasa yang baku dan mudah dimengerti dan dipahami oleh si pembaca. Tapi dalam novel ini ada beberapa yang menggunakan bahasa Sunda sebagai penguat karena berasal di daerah Bandung. Untuk kelebihan dan kekurangan novel ini, untuk yang pertama, kelebihan buku. Buku ini selain memuat kisah cinta juga menyuguhkan banyak motivasi dan inspirasi untuk tidak menyerah karena rusaknya hubungan percintaan. Buku ini cocok bagi mereka yang baru saja putus cinta karena banyak sekali pelajaran yang dapat diambil agar tidak gegabah dalam bertindak. Serta buku ini juga memuat visual yang menarik dan menjadi hiburan tersendiri bagi pembaca. Selain itu, juga bisa kita dapati quotes singkat dari beberapa halaman yang syarat akan maknanya. Untuk kekurangan bukunya, novel ini tidak terlalu banyak memuat alur dan konflik. Jadi jika dibaca ceritanya saja, mungkin cepat selesai. Penyelingan motivasi di antara cerita mungkin saja membuat orang tidak terlalu suka karena harus menunggu sampai ke halaman cerita selanjutnya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang suka dengan model buku seperti ini. Semua kembali kepada pribadi pembaca masing-masing. Untuk kesimpulan, secara keseluruhan buku ini menarik untuk dibaca. Lebih-lebih banyak sekali hikmah yang tertulis pada buku ini. Bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dan dapat menuntut ke jalan yang benar sekalipun berada dalam perasaan yang salah. Karena Fatih tahu dunia ini sementara dan akhiratlah yang kekal abadi. Fatih juga sosok pemuda yang mengerti agama, suka kekajian dan suka mendengarkan ceramah.
Kisah cinta Amel dan Fatih pun menggugah perasaan saya untuk ta'aruf juga dan menyadarkan untuk memulai mengikuti kajian-kajian agama karena bekal untuk akhirat saya masih kurang. Buku ini juga memberikan kita pengingat dan saran dalam menghadapi persoalan seperti kisah-kisah di dalamnya. Selesai. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.